Ketika kita melihat kebanyakan orang-orang jauh daripada agama, itu faktornya kebanyakan ya. Hampir 99% faktornya dia jauh daripada pendidikan dan lingkungan agama dari kecil. Wahai saudara asasi rugata, minta ilmu serta beramal. DAO Podcast channel tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baiklah, alhamdulillah, selamat datang di DAO Podcast Channel. Kepada teman-teman semuanya, selamat malam minggu untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan channel ini dulu. Nah, jadi channel ini adalah merupakan channel DAO Podcast. Kita dalam channel ini akan ada beberapa kegiatan. Yang pertama, kajian ilmu agama. Kemudian talk show ilmu agama. Dan nantinya kita akan buatkan live streaming, ya Tengku. Okey, sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita pada malam ini kedatangan sosok guru yang sangat mulia, sosok gurunya para santri yang keren, dan beliau juga merupakan Tengku yang sangat terkenal di Aceh, khususnya di kalangan milenial, ya Tengku. Okey, baiklah, sebelum kita masuk ke dalam topik pembicaraan, teman-teman semua, saya ingin memperkenalkan nama Tengku yang telah hadir di ruangan ini. Nama beliau adalah Tengku Muntasir Wali Al-Khalidi. Beliau merupakan alumni Dayah Serambi Mekah, kemudian Dayah Babul Maghfirah, kemudian Dayah Uletiti Siron. Kemudian Tengku Muntasir ini, teman-teman, merupakan sosok guru di pesantren atau dayah, dan juga Tengku yang lebih aktif menjadi penggiat media sosial, khususnya beliau itu berdakwah di media sosial. Nah, kemudian tidak lama-lama lagi kita masuk dalam acara Tengku. Tema yang akan kita bahas pada malam ini, Tengku, adalah milenial melek agama. Mungkin Tengku bisa membahas bagaimana maksud milenial melek agama. Baiklah Tengku, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini cocok mungkin bagi saya ya temanya, karena milenial itu satu kata yang lebih ke anak muda gitu ya. Yes, betul. Dan alhamdulillah saya masih muda. Masih dedek gemes lah. Iya. Ganteng gitu. Kita ini sebagai anak muda, sebenarnya yang dikatakan dengan anak muda itu adalah orang-orang yang di bawah 40. Iya. Itu anak muda, masih muda itu. Masih muda ya? Jadi yang di bawah 20 itu masih anak-anak. Di atas 20 sampai 30 sampai 40 ya,
sampai 39 itu masih dikategorikan ke dalam anak muda. Iya. Walaupun sekarang sesuai dengan kebiasaan dan sosial kita memang itu udah dianggap kepala 3. Namun di dalam kitab-kitab para ulama, bahkan di dalam sebagian ilmu itu dianggap diklasifikasikan sebagai anak muda masih. Oh iya. Makanya di dalam surga nantinya kita pasti sudah mendengar ini. Itu semuanya mendapatkan umur yang sama, umur yang muda. Masya Allah. Seperti umurnya Sayyiduna Isa alaihissalam, Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam itu umurnya ketika beliau diangkat ke langit, umurnya 33 tahun ya. Masya Allah. Nah, semuanya nanti penduduk surga itu umurnya 33 tahun. Masya Allah. Dalam artian masih muda semuanya. Nah, nggak ada orang tua di dalam surga. Nggak ada lagi orang tua ya. Nah, makanya dulu Nabi Rasulullah SAW pernah bercanda. Rasulullah pernah bercanda. Bercanda. Humor juga Rasulullah. Humor. Iya. Karena humor itu bagian daripada kemanusiaan. Betul. Innani ana basyarun. Rasulullah itu manusia. Iya. Jadi berlaku seperti manusia. Termasuk salah satunya humor. Wow. Ada pernah kejadian di masa Rasulullah, itu ada seorang nenek-nenek bertanya, "Ya Rasulullah, apakah aku bisa masuk surga ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Enggak." "Kenapa enggak ya Rasulullah? Enggak ada orang tua di dalam surga." Terkejut ya? Pastilah kaget. Kaget ya? Dan takut karena itu Rasulullah. Iya. Nah, maksudnya setelah itu Rasulullah menjelaskan pula bahwa nanti kita semua akan dikembalikan ke umur yang muda. Masya Allah. Nah, dalam hal ini umur 33 tahun ataupun umurnya Nabi Isa alaihissalam. Nah, dan walaupun kalau sekarang 33 itu umur yang dianggap tua sama milenial sekarang. Padahal enggak. Oh iya ya? Ya kan? Kalau kawan-kawan kita ada yang 33 tahun dan belum nikah, masih jomblo, Aduh. itu pasti itu menjadi bulan-bulanan di tempat tongkrongannya. Oh iya. Jadi bahkan dibully ya? Masya Allah. Padahal itu biasa. Biasa aja. Kalau kita tanya sama orang-orang tua kita, belum nikah 33, 35 itu biasa dulunya. Nah, tapi kalau sekarang gara-gara maraknya nikah muda, jadi nampaklah tua. Iya kan? Betul. Dan seyogyanya kita ini anak muda yang diharapkan oleh agama. Al-Imam Syafi'i, imam kita, beliau pernah mendendangkan syair tentang ini ya. Wallahi, kata beliau bersumpah, wallahi hayatul fata, seorang pemuda itu kehidupannya ia baru dihitung sebagai orang hidup, berguna kehidupannya, bukan sampah masyarakat dia. Wallahi, kata beliau, kalau ada kata-kata sumpah itu berarti perkataan yang urgent, perkataan yang sangat penting. Serius ya? Serius. Wallahi hayatul fata bil ilmi wat tuqa. Itu harus ada ilmu wat tuqa dan ketakwaan. Masya Allah. Ini yang seharusnya kita fokuskan di dalam kehidupan orang muda. Idza lam yakuna, kata beliau, jika dua ini tidak ada, ilmu dan takwa itu tidak ada, kan? Kata beliau, la'tibara li dzatihi. La'tibara li dzatihi, zatnya, badannya, tubuhnya nggak ada gunanya. Masya Allah. Pernah dengar zombie? Ya, nah pernah. itu. Iya sama ya. Orang muda yang tidak ada ilmu, apalagi ketakwaan. Jadi dua aspek ini, ilmu dan takwa, itu adalah hal untuk menunjukkan eksistensi kita hidup.
Jadi nggak usah banyak-banyak tanya. Kamu hidup nggak? Hidup. Nah kajabut. Itu tanya. Nah semayang hana udim. Ya. Ini definisi yang dijelaskan oleh Al-Imam Syafi'i tentang anak muda. Nah makanya kita anak muda memang darah kita ini masih muda. Betul. Darah muda itu darah yang bergejolak, ya kan? Kalau kata salah satu guru saya, damul fata minda mil junun. Jadi sebagian termasuk indeksi daripada darah-darah yang terinfeksi dengan penyakit kejiwaan. Iya. Itu darah anak muda. Wow. Karena memang darah anak muda ini memang kadang-kadang melampaui akalnya. Nah, betul. Makanya kita sering menemukan bahwa kriminal Betul. itu dilakukan oleh anak muda. Dan hal-hal yang berlawanan baik dengan hukum, dengan agama itu banyak dilakukan oleh anak muda. Nah, karena kenapa? Darahnya masih bergejolak. Namun obatnya apa nih? Iya, kan betul. gitu. Iya. Kita memang paham dan juga mengakui dan memaklumi bahwa darah orang muda itu memang bergejolak. Namun jangan memakluminya hanya dengan melihat saja. Iya betul. Harus ada solusinya. Nah, ibaratnya gini, misalnya ini tumpah. Ini goyang tumpah. Iya. Kita kan tahu tumpah. Nyampe kalau mentah. Kelantinnya air, Iya. Jangan gitu, jangan lihat aja. Iya betul. Harus ada solusi, ambil tisu, lap. Artinya bimbing mereka. Nah, yang apa? Kita kan memaklumi bahwa air kopi ini itu tumpah. Iya. Itu kita maklum bahwa darah anak muda itu bergejolak dan juga tidak stabil. Nah, namun orang-orang muda ini dan juga dia sendiri harus sadar apa solusinya. Iya. Nah, solusinya adalah dengan ilmu dan dengan takwa. Masya Allah. Nah, itu solusi yang dihadirkan oleh ulama dan agama Islam sendiri. Nah, makanya penting dan juga sangat saya apresiasi ya program ini berbicara tentang ini. Alhamdulillah. Karena kita sendiri tentunya sudah sering mendengar ini. Di mana saja, di masjid-masjid pasti. Di musola-musola pasti, di tempat dakwah-dakwah itu pasti ada berbicara tentang ini. Namun sekarang kita lihat pasar anak muda itu di mana? Ya. Nah, sekarang anak muda itu lebih banyak ke masjid atau lebih banyak megang HP? Ya, itu. Dan itu harus diperhatikan oleh pegiat dakwah. Wow. Nah, that's right. Karena kalau kita ajak mereka langsung ke masjid, itu susah banget. Susah banget ya? Susah. Masya Allah. Nah, susah. Kalau kita ajak langsung bahkan ke tempat dakwah, itu susah juga. Nah, caranya adalah bagi kita pendakwah, bagi kita orang-orang yang sudah ada ilmunya sedikit dan juga berharapkan ilmu itu untuk lingkungan kita. Caranya pakai strategi ambil bola. Strategi menjemput bola. Jadi kalau kita kan main bola, itu ada strategi menunggu bola, ada strategi menjemput bola. Wow. Nah, bagi strategi yang menunggu bola itu Barcelona lawan Persiraja. Yang Barcelona jedang mendang, true bola. Ya. Namun kalau Barcelona lawannya misalnya Liverpool, nah itu harus pakai strategi menjemput bola. Iya. Kalau nggak gol. Rivalnya Real Madrid. Gitu kan. Itu harus pakai strategi menjemput bola. Iya. Nah, begitulah kira-kira bagi kita. Ada yang kawan-kawannya mungkin yang di tongkrongan yang muda-muda ya kan. Nah itu ajak. Ajak dengan setidaknya kita ajak lewat mendengarkan tausiah ulama, tausiah pendai yang ahlus sunnah di HP, ataupun di smartphone. Nah itu salah satu dakwah yang paling jitu sekarang ya. Wow. Karena memang kita ini sekarang semuanya itu serba media. Media ya? Semua itu serba
teknologi. Teknologi. Karena memang kita hidup di teknologi milenial 4.0 ya kan. 4.0 betul. Karena semuanya itu sekarang melewati hal itu. Iya. Namun yang kita lihat sekarang lebih banyak mungkin anak-anak muda itu nafsunya pasti ke hal yang menyenangkan. Nah, itu dia. Itu Hal dia. yang menyenangkan itu pasti ada di HP kalau sekarang ya kan. Iya. Kalau dulu ya, kalau teknologi itu palingan kalau waktu masih saya kecil, kami bersenang-senang di PlayStation aja. PlayStation. Di PS. Ya itu masa saya juga tuh. Nah, ya kan? Asik tuh. Jadi ya sebatas PS itu aja. Iya. Nggak melebar kemana-mana. Nggak lebar kemana. Dan kita pun yang ingin memasukkan dakwah ke PS kan payara. Pakai memory card. Gimana caranya? Ya kan? Mendakwahkan di PS. Nggak bisa. Nggak bisa. Namun sekarang semuanya kita melihat kawan-kawan kita dan anak-anak muda itu lalainya menghabiskan waktunya di HP. Dan di HP bukan hanya menyuguhkan game ataupun kesenangan lain. Kita juga bisa memasukkan materi-materi positif agama. Begitu. Itu sangat dibutuhkan dan harus dipelajari oleh para penggiat dakwah lainnya. Silakan minum kopi dulu, Ustaz. Masya Allah. Ini sangat menarik ini teman-teman. Ini sangat menarik teman-teman. Karena gini kita bahas tentang milenial. Ini pun bahkan nantinya yang akan menonton ini yang paling banyak itu milenial. Tunggu. Jadi nanti di channel kita ini, insya Allah juga pasti bakal banyak yang menonton tuh milenial. Oke, saya sudah mendengar kita semua juga sudah mendengar tadi sosok guru kita ini telah menjabarkan ya terkait dengan tema kita malam ini. Ada saya tangkap poin yang menarik tadi Tengku, agar sekiranya memang kita menyadari di zaman ini, di peradaban ini memang milenial kaum muda itu sangat benar ya menghabiskan waktu di mana saja, bahkan merelakan waktu tidurnya itu menghabiskan waktunya dengan smartphone. Nah, jadi bagaimana langkah kita wabil khusus para penggiat ustaz-ustaz tengku-tengku penggiat media sosial dari segi dakwah itu bagaimana supaya menarik milenial supaya mereka bisa mendapatkan warna yang lain di dakwah. Mungkin bagaimana supaya digalakkan mereka. Sebenarnya begini ya. Itu bukan hanya di kalangan milenial suka main handphone. Yes. Suka main smartphone dan sebagainya. Yes. Namun kita berbicara tentang milenial, ini pasti mereka seringnya itu yang di media sosial dan juga di game, ya kan? Memang kita ini tahu lah, semuanya itu perlu dan mau yang anak-anak muda ini itu main game dan sosial media. Bahkan saya sendiri ada nge-game. Ya, asik ya. Saya sendiri pakai sosial media. Tapi saya bukan game chip. Ini oke. Ini menarik. Ini sangat menarik teman-teman. Ini sangat menarik. Mungkin coba Tengku jelaskan sedikit. Saya nggak main chip. Kalau game saya itu dulu pertama kali game game online. Saya mainnya PUBG. Yes. Terus nggak lama karena saya tipikal main game yang nggak bisa candu. Yes. Walaupun saya duduk di tempat-tempat kawan yang kecanduan game ketika itu di PUBG ya. Namun saya nggak bisa candu ke PUBG. Ya. Nggak bisa. Nggak bisa ya? Walaupun ada keinginan karena semua kawan mandu mau perang. Tak tanya kadame itu loh. Hawa mau perang. Yes. Hawa mau perang. Hawa mau perang. Adik bunga baju bu perang. Dulu mau perang. Pakai dan pisang. Jadi dulu pernah main itu. Dan alhamdulillah saya bisa
meninggalkan game itu sebelum diterbitkan fatwa haramnya sama ulama Aceh MPU. Dulu waktu pas main game PUBG itu saya pernah membaca artikel media Mesir. Ya. Dulu di Mesir itu sebagian ulama sudah mengharamkan main PUBG. Wow. Nah, sebelum viralnya di Aceh. Oh ya. Itu pernah memviralkan. Bahkan kan saya kan kawannya dari kalangan daerah juga ada, dari kalangan kampus juga ada kan. Yes. Jadi saya forward game itu berita itu ke kawan-kawan yang di daerah. Gara-gara orang ini orang paham, jawabannya yang kau beda pendapat. Aduh. Ya ulama Mesir mana, ulama Aceh nalo mana. Aduh. Yes, ketika itu. Oke. Jadi saya tinggalkan game PUBG sekitar 6 bulan setelahnya baru diterbitkan fatwa dan tausiah dari MPU untuk meninggalkan game PUBG karena ada unsur keharamannya. Ada unsur keharaman. Seperti kebiasaan, gejolak jiwa yang ditangkap oleh manusia ketika mendengar suatu pelarangan itu pasti menolak, berontak, itu pasti. Sebenar apapun dan selogik apapun kebenaran itu, pasti reaksi pertamanya berontak, melawan, pui begah, kontra. Pui begah. Kalau nggak ada begitu, mudah sekali Rasulullah mendakwahkan agama Islam di Madinah maupun di Makkah. Ya. Bagaimana logik Islam ini? Bagaimana logik agama Allah? Bagaimana logik bahasa Rasulullah? Masya Allah. Dan bagaimana logik dakwah Rasulullah? Yes. Masya Allah. Dalam menjelaskan poin-poin agama Islam. Namun gara-gara tepeh buluhu je. Tahu tepeh buluhu? Apa itu? Jelaskan. Gimana kengan tepeh buluhu? Tepeh buluhu itu artinya mengena ke hal yang membuat dia nyaman, berefek ke hal yang membuat dia nyaman. Jadi dia nggak rela meninggalkan hal ini. Kemudian diterbitkanlah reaksi yang berontak ataupun kontra. Oh ya, paham. Jadi kena di zona nyamannya. Siapapun yang kena zona nyaman pasti akan menolak dan melawan bahkan. Masya Allah min zalik. Dulu saya bahkan pernah iskal. Maknanya pernah iskal itu pernah penasaran dan juga tidak menerima. Oh ya. Fatwa ini. Karena atas dasar apa? Ya, betul. Dalilnya mana? Untuk mengharamkan dan menghalalkan sesuatu itu harus dalilnya dari dalil yang kita tahu. Iya. Baik itu Al-Quran maupun sunnah, hadis maupun qiyas ataupun ijma' ulama, bahkan qaul para imam mujtahid. Yes. Dan qaul-qaul ulama di kitab-kitabnya kan. Itu saya penasaran. Sehingga kalau ada orang yang mengajak untuk diskusi masalah ini, saya tahan. Iya. Saya belum paham. Saya menyimpan jawabannya dan pertanyaan. Kemudian di suatu pagi lagi ngopi, saya bertemu sama salah satu pakman saya yang sekarang menjabat sebagai wakil ketua MPU Aceh. Abun Dr. Muhibbut Tabari. Beliau juga mantan wakil rektor UIN dulu. Masya Allah. Jadi beliau wakil MPU. Ketika beliau menjabat itu, beliau sedang mensosialisasikan fatwa ini. Nah pas ketemu kan, jadi saya tanya sama beliau. Jadi saya panggilnya Ayah Bun. Ya. Jadi kiba Ayah Bunyo itu bit fatwa tentang PUBG. PUBG udah kaharim. Jadi saya tanya, gimana paman ini kan soal pengharaman sesuatu dan juga PUBG ini sudah diharamkan. Itu segi pengharamannya bagaimana? Kronologinya bagaimana? Jadi beliau menjawab begini, Tengku Mundasir. Iya. Beliau. Ulama dalam
menfatwakan sesuatu itu sangat hati-hati. Yes. Apalagi ini majelis MPU, majelis fatwanya itu fatwa yang ijtimai, fatwa yang kolektif, secara kolektif, bukan fatwa syakhsi ataupun fatwa individu. Yang dulu kita lihat, kita baca-baca di dalam kitab qala Syafi'i, qala Ar-Ramli, qala Al-Ghazali, qala fulan itu fatwa individu. Per ulama karena kapasitasnya sanggup bisa mengeluarkan fatwa. Yang disebutkan dengan mufti, maupun faqih, ya kan? Imam-imam mujtahid. Namun di MPU ini itu secara kolektif. Secara kolektif, secara mufakat mengeluarkan satu fatwa. Ya, begitu. Kami para ulama, kata beliau, dalam mengeluarkan fatwa itu sangat hati-hati. Sangat hati-hati, betul. Jauh sebelum diterbitkannya fatwa dan juga tausiah itu, sekitar 6 bulan itu, sebelumnya kami sudah sidang. Yes. Dan kita tahu batas kami sendiri, kata beliau, mengenai game, mengenai teknologi, itu bukan kapasitasnya ulama. Pani itu pula ulama mentelahnya. Mentelah game-gamenya mengekalon dan mereka nggak tahu isinya apa. Isinya apa? Bagaimana? Kok bermasalah apa? Ya kan? Yang beliau tahu adalah keresahan di dalam masyarakat. Nah, kemudaratannya. Kemudaratannya. Jadi bagaimana diterbitkan fatwa ini kan ada keresahan di dalam masyarakat. Karena apalagi di Aceh itu apapun yang dilakukan oleh orang Aceh itu semuanya merujuk kepada ulama. Betul. Ya kan, beli mobil baru tanya sama ulama, sama ulama. Beli motor baru sama ulama. Lahiana ba ulama. Takit inang dia ba ulama. Dumpu ba ulama. Ya kan? Tupeh kaki baca ba ulama. Jadi masalah ini kan juga timbul dari keresahan masyarakat ketika itu. Ada yang melapor. Nah, dikaji sama ulama dan juga ajak pihak yang lain yang tahu mengenai ini, yang ahli dalam bidangnya. Yaitu orang-orang IT dan juga orang-orang yang mengenal dan tahu ahli dalam filosofi sebuah game. Programmer masuk? Programmer dan sebagainya itu ahli-ahli IT itu ada sidang dengan para ulama. Nah, jadi orang ini, para ulama melemparkan masalah ini itu pertama kalinya ke orang ini, ke para ahli ini. Nah, bagaimana para ahli misalnya dalam melihat game ini? Apa yang ditimbulkan efeknya? Apa efek yang positifnya? Apa efek negatifnya? Melihat dua sisi. Melihat dua sisi. Kemudian dari ahli psikologi, psikologi teknologi. Betul. Apa yang ditimbulkan oleh teknologi yang begini untuk mental dan juga perilaku seseorang, apakah negatif maupun positif. Itu semuanya dikaji sampai habis. Dikaji. Setelah mengkaji oleh orang ahli-ahli ini, baru mereka mengeluarkan keputusan dan juga kesimpulan yang akan dilemparkan kembali kepada ulama. Kesimpulan inilah yang dilihat oleh para ulama sebagai rujukan untuk mengambil hukum. Jadi beliau berkata, kalau sekarang kan nggak ada lagi Al-Quran, nggak ada lagi Sunnah. Dulu ya kalau kita penasaran dengan hukum sesuatu, kita tanya sama Rasulullah. Iya, betul. Rasulullah nggak langsung menjawabnya, namun menunggu wahyu. Nah, perhatian. Kadang ngejak Jibril. Nah, itulah mulianya Rasulullah. Menunggu wahyu. Kalau datang wahyu langsung kepada Rasulullah misalnya dalam bentuk Al-Quran, beliau bacakan Al-Quran. Misalnya tidak langsung melewati ilham, berarti beliau mengeluarkan hadis-hadisnya, sunnah-sunnahnya yang kita baca itu yang berbentuk berbicara dalam hukum-hukum itu. Nah, dulunya gitu, tapi sekarang bagaimana? Apa yang kita tunggu? Ulama ada alternatif lain ketika melihatnya. Nah, kata beliau, kalau satu masalah itu cara sekarang itu melihatnya, bandingkan dulu mafsadat dan manfaatnya. Jadi positif dan negatifnya. Mafsadat
itu negatif, positif itu adalah manfaatnya. Bandingkan. Iya, iya. Berapa persen positif manfaatnya dan berapa persen mafsadatnya. Nah, kalau sekarang begitu para ulama cara melihat suatu hukum harus dengan dua sisi itu. Misalnya mafsadat dan manfaatnya itu 50-50. Ya kan? Itu bisa jadi nanti ke makruh ataupun ke mubah. Okay. Namun misalnya mafsadatnya ataupun negatifnya lebih 1% saja lebih, langsung jatuh ke haram. Karena darul mafasid muqaddamun 'alal jalbil masalih. Menolak suatu hal yang negatif itu lebih baik dan lebih dianjurkan untuk daripada mengambil sisi positifnya. Misalnya ada di situ sisi positifnya juga, dan juga ada sisi negatifnya juga. Itu lebih baik kita menolak karena ada sisi negatif. Tidak lagi pandang sisi positif itu. Walaupun ada sisi positif. Sisi positif itu. Oke. Karena lebih baik menolak negatif. Nah, itulah keihtiyatan para ulama, kehati-hatian para ulama. Masya Allah. Nah, begitu para ulama dalam mengambil suatu hukum. Nah, apalagi game-game dan juga permainan-permainan yang memang menjurus ke hal yang haram. Misalnya game seperti chips, domino. Iya, ini kita tahu itu memang mainnya domino. Apalagi main poker misalnya. Itu marak banget. Apalagi main-main yang berunsur judi. Jelas kan itu. Kalau ada unsur judinya misalnya. Unsur judi itu memang pakai uang kita, dan kita bertaruh di situ, itu udah jelas haram. Jelas haram. Nah, misalnya, dan kalau misalnya kami nggak ada pakai uang, misalnya, kami kan nggak pakai uang di sini, nggak bertaruh. Main saja judi itu tanpa ada uang, itu sudah haram. Karena perbuatan itu bisa melatih dan membawa ke hal yang haram. Lagi zaman di Aceh gelap main bate. Tuan Jino udah muru main bate. Ya. Kamu hananya dengku main bate. Hana pakai peng. Pucik bayi kupi. Bayi kupi yang ngumpul ngana bate. Pengon pisang. Ataupun main bola misalnya. Iya, main betul. bola. Kamu hana pakai peng dengku main bola. Kamu hendak pakai peng main bolanya. Kamu bayar tempat. Main futsal misalnya. Siapa yang kalah bayar tempat. Bayar ngoon. Jadi itu yang menjurus kepada hal haram juga diharamkan oleh para ulama. Nah, salah satunya apalagi yang berbentuk memang hal itu hal haram. Domino. Domino itu kalau dulu kita harus ke Las Vegas, harus ke Singapura, harus ke Hong Kong mainnya. Di Indonesia itu ada di tahun 70-an ya, di Jakarta. Di masa siapa itu Gubernur Ali Sadikin. Sampai habis Ali Sadikin itu dihapus. Dihapus peraturan boleh bermain judi. Nah, sampai sekarang ada lagi domino. Nah, kalau mau itu keluar. Kalau sekarang, udah kampung jadi main, orangnya. Inilah kan, memang ini sangat disayangkan. Yes, betul sekali. Karena kenapa? Kita nggak tahu itu apa kadang-kadang. Dan sangat meresahkannya itu ketagihannya memang tidak ada manfaatnya sama sekali. Nah, ini kita logik. Kita berbicara tentang milenial. Milenial itu akalnya, anak muda itu akalnya biasanya lebih tajam daripada akal orang tua. Bukan lebih terang, tapi lebih tajam. Lebih tajam. Nah, itu ada bedanya. Kalau lebih tajam itu mereka bisa mendeteksi kebenaran. Namun
dalam mengambil kebijaksanaan mereka kurang. Nah, itu biasanya dari anak muda. Iya. Tapi orang tua tajam sekaligus terang. Beliau tahu kapan kita cara menyampaikan kebenaran, nah, dan bijaksana dalam menyampaikannya. Nah, itu adanya pada orang tua. Namun kalau anak muda ini itu lebihnya memang di akal yang tajam dan juga akal yang idealis terhadap sesuatu, berpegang teguh dengan idenya. Nah, chips ini itu unsur mangga jipat. Unsur kecanduannya itu di mana? Kemudian oke lah kalau game seperti PUBG itu adalah memacu adrenalin. Seolah masuk ke dalam ruangan itu. Kita jadi soldier. Kita jadi tentara. Oke lah. Nah cik mampak aja. Mampak aja. Tak lupa nan bude mainnya. Apa tuh? AWM ya. AWM apa lagi? M4. Aduh. Nah, kita tahu itu. Kalau dulu kan pula tinggal ada temu perang enggak pegang pumat. Ya, udah tahu kita yang mana ini untuk senapan mesin, yang mana untuk sniper. Oh ya. Baik dia mengkukang ketiga itu beat. Betul pala itu. Kita udah tahu. Adalah positifnya walaupun dikalahkan oleh negatifnya. Seperti yang kita bicarakan tadi. Namun ini chips itu saya nggak tahu. Enaknya di mana, puasnya di mana, hebatnya di mana. Hayu jipat. Udah pegah. Makanya kalau sama ada orang-orang yang main chips itu saya nggak terlalu ingin untuk mendebat. Iya. Karena mereka nggak ada argumen. Ya. Percuma berdebat dengan orang yang nggak ada argumen. Nah, berarti memang mainnya itu dengan keinginan nafsu. Ingin mudah dapat uang. Walaupun tidak dibenarkan oleh akalnya sendiri. Saya yakin orang yang main itu akalnya sendiri menolak. Bagaimana nih kamu? Apalagi ditanya sama dengan kacamata agama. Iya. Akalnya sendiri ditolak. Apalagi dengan kacamata agama. Nah, itu dia. Berarti itulah pentingnya milenial melibatkan agama di dalam kehidupannya. Iya ya? Iya. Karena memang kita ini manusia itu adalah makhluk yang bebas. Manusia itu adalah makhluk yang mengkehendaki kebebasan. Jadi naluri yang ada di dalam diri kita ini itu memang yang maunya hanya bebas. Itu naluri ya? Ataupun yang kita kenal dengan nafsu. Dalam bahasa agama yang nafsu itu yang ammarah bisu, yang masih rendah. Nafsu itu mengajak dan membawa ke hal yang bebas. Nah, namun ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nafsu dan menciptakan manusia, Allah memberikan batas-batasannya. Batasan-batasannya itu dinamakan dengan agama. Nah, karena orang-orang yang menolak keberadaan Tuhan, menolak adanya agama, dalam hal ini misalnya orang ateis. Nah, itu semuanya berangkat sebenarnya bukan dari akal, bukan lewat filosofnya, bukan lewat falsafah. Tapi mereka memang sebenarnya poinnya itu mereka nggak mau terikat dengan satu norma apapun, baik norma agama, apalagi norma budaya. Karena norma budaya kan lebih lebih fleksibel. Karena dia nggak ada satu konsekuensi apapun. Misalnya dia udah mengkawin, hana tak indah lindu, tapi nikah mendah, kalah, nggak masalah. Jawab kecil tu kan, enggak gua nama aku kalah.
baik drop ya pertanyaan. Oke. Namun kalau agama itu ada konsekuensinya. Ada yang di dunia dan juga mendapatkan konsekuensinya di akhirat. Masya Allah. Nah mereka nggak mau diikat dengan norma-norma ini, sehingga menyalahkan agama, menyalahkan budaya dan sebagainya. Nah tapi memang walaupun naluri dan nafsu itu mengajak kita ke hal yang membawa dia kepada kebebasan, kita nanti lambat laun pasti memahami dan memaklumi bahwa kebebasan itu adalah jalan untuk kehancuran. Ini penting, ini dicatat nih. Ya, kebebasan itu jalan untuk kehancuran. Bebas sebebas-bebasnya ya. Bebas dalam artian memang bebas sekali. Contoh, pasti di persimpangan yang ada lampu merah. Ketika hidup lampu merah itu dan pas di merah, kita berdiri, stop. Yes. Pasti kita sangat-sangat jengkel. Alah kamera. Itu saya banget. Ya kan? Alah kamera. Oke lah, sebagian orang memaklumi. Menyuci payah merah ino. Mahaipo. Iya. Itu orang paham agama. Masya Allah. Tapi kalau ada orang yang pikirannya ada aja bekna lampu merah, ada aja mati lampu tapi Hancur. Memang nggak bagus lampu merah ini. Menghambat orang untuk tepat waktu ke tempat kerja, ke sekolah misalnya. Macam-macam alasannya. Nggak bagus ada lampu merah. Nah, namun jika lampu merah ini ditiadakan dan dinonaktifkan, apa yang terjadi di persimpangan itu? Itulah kebebasan. Kebebasannya ketika dinonaktifkan lampu merah. Ya, kehancurannya ketika terjadi kecelakaan. Nah, itulah lampu merah itu ibarat daripada agama dan peraturan dan norma-norma budaya. Dan juga kehancuran itu diibaratkan dengan kecelakaan itu. Nah begitu. Makanya kita ini harus melek agama itu sedini mungkin. Mungkin kasih tahu dulu makna melek. Mungkin ada sebagian kawan-kawan nggak tahu tuh makna melek apa. Ya, Syukri nih, kemarin tuh nggak tahu dia makna melek. Apa melek itu? Apa imlek atau? Jadi kan kalau melek itu kalau bahasa aja tublut. Tublut ya kan, melek. Tublut ngopi. Tublut itu adalah melek. Kalau merem itu tepit nih kata Aceh. Nah, ini banyak orang Aceh pasti yang nonton. Jadi kita harus melek agama. Dalam artian kita harus menyadari pentingnya beragama, bersyariat dan dekat dengan Allah itu sedini mungkin. Ketika kita melihat kebanyakan orang-orang jauh daripada agama, itu faktornya kebanyakan ya. Hampir 99% faktornya dia jauh daripada pendidikan dan lingkungan agama dari kecil. Aduh. Nah, makanya Rasulullah itu bersabda, semua bayi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Iya. Semua bayi itu dilahirkan dalam keadaan suci. Baik ayahnya Kristen, baik ayahnya Buddha, baik ayahnya Hindu, bahkan Islam. Itu semuanya dilahirkan dalam keadaan suci. Pikirannya masih suci, hatinya masih suci. Iya. Pendengarannya masih suci, semuanya masih suci. Masih suci. Illa kata Rasulullah. Ya, baru ia kotor anna abawaihi. Kedua orang tuanya. Yahudanihi. Yang menjerumuskannya kadang-kadang ke dalam Yahudi. Wa yansuranihi. Dan juga menjerumuskan dia ke dalam Nasrani.
orang tua dalam artian yang kecil. Namun dalam arti yang besarnya itu adalah lingkungan yang membuat seseorang menjadi Nasrani, menjadi Kristen, menjadi barbar, menjadi jahat, menjadi nakal, menjadi jauh daripada agama. Itu adalah lingkungan dan keluarganya. Nah, ini dasar. Namun najid ngau dengku misalnya urang get, anak urang get, keluarga get, batak cik ngau dengku. Yang di luar kebiasaan. Pasti ada itu. Nah, itu di luar kebiasaan. Iya betul. Namun kebiasaannya ini. Nah, bagi kita yang sudah sadar misalnya, kita ini udah jauh daripada agama. Kita ini memang lalai, sangat-sangat tidak peduli misalnya tentang agama. Enggak peduli ya? Jangan takut untuk kembali kepada Allah. Nah, itu dia. Jangan takut untuk kembali ke lingkungan yang lebih baik. Nah, jangan takut dan sungkan dan apalagi malu untuk kembali dan taubat kepada Allah. Jangan takut. Yang pertama, pintu taubat Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas. Dalam artian Allah ini sangat pemurah, sangat dermawan. Allah itu sangat dermawan. Subhanallah. Jadi sebagaimanapun dosa yang kita lakukan, itu pasti ada keampunannya selain musyrik ataupun murtad ataupun kafir. Itu memang gak ada ampunan kecuali kembali ke dalam Islam. Namun di bawah musyrik, apapun itu, baik itu berzina, mencuri, ghibah, gosip, meninggalkan salat, apapun itu, itu pasti diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi ada kita mengenal kemarin misalnya hari nisfu Sya'ban ataupun malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban. Malam Jumat ya? Iya, malam Jumat kemarin. Masya Allah. Itu memang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ala jami'i khalqihi. Semua makhluknya diberikan keampunan oleh Allah. Subhanallah. Illa limusyrikin. Nah, kecuali untuk orang yang musyrik dan juga limusyahin, untuk orang yang masih ada kedengkian dan kebencian terhadap sesama. Itu enggak diampuni. Orang yang tidak ada perdamaian. Nggak bisa membuat perdamaian dengan orang yang ia benci. Masya Allah. Dan masih ada kebencian di dalam hatinya. Itu tidak mendapatkan keampunan di malam itu. Tidak menanamkan qalbun salim. Qalbun salim. Hatinya masih belum sehat. Waduh. Namun kita ini yang sudah ada tekad untuk kembali kepada Allah, itu jangan malu-malu. Itu terbuka pintu sebesar-besarnya. Dan juga tempat yang akan kita tuju pasti menerima kita. Nah, jangan malu-malu untuk mencari kawan yang lebih baik. Jangan sungkan-sungkan untuk dekat dengan orang yang saleh. Masya Allah. Jangan sungkan-sungkan untuk dekat kalau di Aceh dengan para tengku misalnya. Nah, itu dia. Dengan para ustadz, dengan pemerhati agama. Jangan sungkan-sungkan. Dan juga menjadi catatan bagi kita tengku, bagi kita anak-anak daya, ataupun bagi kita orang-orang yang saleh. Jangan sekali-kali memandang orang yang masih kita lihat di dalam maksiat itu dengan pandangan yang hina. Pernah dengar maksiat mata, zina mata? Itu bukan hanya melihat istri orang lain. Zina mata itu bukan hanya melihat aurat perempuan, melihat perempuan dan sebagainya, bukan. Ketika kita mengatakan zina mata, itu yang terbayang, oh saya gak pernah zina mata. Kenapa? Gak pernah lihat aurat perempuan, baik di dalam HP maupun di luar. Gak pernah melihat. Namun ia memandang orang lain dengan pandangan hina dan rendah, itu zina mata. Nah, ini penting karena banyak orang yang nggak tahu nih. Seolah ketika zina mata itu melihat aurat yang sesuatu yang membangkitkan syahwat ya. Padahal memandang orang lain dengan pandangan hina itu
bagian daripada zina mata. Masya Allah. Bahkan zina mata dan zina hati sekaligus. Wow, double Kalau zina terhadap aurat perempuan itu palingan zina mata dan zina pikiran. Tapi ini zina mata sekaligus zina hati. Zina inilah yang mengeluarkan iblis daripada surga. Iblis itu penghuni surga. Iblis itu pernah merasakan surga bahkan sebelum kita. Wow, dahsyat. Bahkan alim lebih daripada kita. Bahkan ibadatnya itu beribu-ribu tahun dengan para malaikat. Malahan ia paling unggul di antara malaikat yang lain. Tapi dengan lahirnya Nabi Adam, ia memandang rendah sekali kepada Nabi Adam. Oh ya, Dan juga hatinya dengki terhadap Nabi Adam. Dia nggak mau sujud memberi penghormatan untuk Nabi Adam. Ego. Sehingga keluar daripada hatinya melalui mulutnya kata-kata ana khairum minhu. Aku ini lebih baik daripada Adam. Wow. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Begitu sombong. Dia tercipta dari tanah. Tanah. Aku ini tercipta dari api, kata Iblis. Kata-kata ana khairum minhu ini yang mengeluarkannya daripada surga. Bukan berzina, bukan mencuri, bukan melihat istri orang lain. Iya. Apalagi bukan main chip. Tapi kata-kata yang sesingkat ini sangat membuat Allah murka. Nah, hati-hati bagi kita yang merasa sudah lebih baik daripada orang lain. Nah, mungkin iya lingkungan kita lebih baik. Mungkin iya keseharian kita lebih baik. Namun jangan sekali-kali merasa lebih baik. Harus merasa pandai-pandai memakai su'uzon untuk diri kita sendiri. Su'uzon itu penting untuk diri sendiri. Namun pakai husnudzon untuk orang lain. Seburuk apapun orang lain. Karena baik dan buruk itu bil khawatim, di ujung nanti. Di ujungnya, endingnya, bukan sekarang. Sekarang iya kita lihat dia minuman keras, dia make ganja dan sebagainya. Namun di akhir hayat bisa jadi ya husnul khatimah, kita yang selalu dengan Al-Quran, dengan masjid ini terbawa kepada su'ul khatimah. Wala'iyadzubillah. Masya Allah. Nah, inilah yang harus diperhatikan oleh orang-orang yang lingkungannya baik, menerima orang-orang kawan-kawan, bahkan mengajak yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu penting sekali karena saya melihat Tengku ini melihat milenial ini dia seolah-olah seperti diasingkan oleh orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah dalam hal keilmuan ataupun dalam hal kesolehan dan ketaatan. Jadi mereka menganggap bahwa kami nakal, kata mereka. Kami nakal, kami banyak menghabiskan waktu yang tidak bermanfaat. Terus ketika kami dekatkan diri dengan orang-orang yang soleh, yang alim, kami merasa seperti itu aku katakan tadi, dipandang kami dengan pandangan hina, kemudian kami berputus asa. Itu banyak sekali problem yang saya lihat di kenyataannya. Dan ini juga problem dari zaman ke zaman ya. Karena kebanyakan orang yang sudah merasa lebih dekat dengan agama, dengan masjid, dengan ilmu, itu kecenderungannya memang merasa diri lebih baik. Karena yang didapatkan memang kita itu ngaji, yang kita dengarkan ancaman. Misalnya ancaman terhadap orang berzina. Begini. Ancaman terhadap orang yang mencuri.
begini. Ancaman terhadap orang makan riba begini. Kita yang nggak berzina, nggak mencuri, nggak makan riba, oh saya aman dari itu. Nah, itu bahaya. Nah, itu bahaya ya. Berarti si fulan itu. Nah, Dua bahaya. bahaya. Yang sering itu ketika kita ngaji tentang hati. Nah, ketika kita ngaji tentang akhlak. Ketika kita ngaji tentang tasawuf. Ketika kita tasawuf, jarang sekali orang mengingat dirinya sendiri. Kalau kita ngaji tasawuf itu, akhlak itu, mengingat diri sendiri, pasti akan nangis sejadi-jadinya di depan kitab itu. Namun ini orang misalnya orang yang bergosip misalnya, itu adalah orang yang awal masuk neraka. Nah misalnya, nyanti ingat juga nggak? Tipulan lepas tegai ke lam detiknya nanya kadang menggosip. Oke. Yang paling rentan lagi ini. Kita berbicara tentang misalnya bahaya kesombongan. Ya. Bahaya kesombongan itu adalah memang bahaya, sangat bahaya. Salah satunya itu yang mengeluarkan iblis daripada surga, memang bahaya. Namun banyak orang yang mengaji tentang ini tidak lagi melek terhadap dirinya sendiri, namun mengingat orang lain. Nah, jadi enggak ditujukan moncong senjata daripada kitab itu ke diri sendiri. Dia yang ambil moncong itu arahkan ke orang lain, Disenterkan ke lain. disenterkan ke orang lain. Nah itu sangat bahaya. Sangat bahaya. Ini sangat sering kita temukan. Misalnya ada orang kaya, dia naik mobil yang bagus, pakai jam yang mahal, pakai baju yang mahal, outfitnya bisa miliaran, mobil miliaran, sepatu miliaran. Kita melihatnya embung dah abangnya, bagi-bagi misalnya uang di jalanan, sangat sombong dia ya, pasti dia sombong, dia sangat sombong. Nah ini siapa yang berpenyakit? Hati katanya, hati kita ini yang terjangkit dengan penyakit dengki, ataukah dia yang sombong? Karena harus diperbaiki cara mindset kita berpikir. Cara berpikir. Kesalahan yang paling dekat itu adalah kesalahan kita sendiri. Yang paling dekat. Kesalahan yang paling harus dijaga itu kesalahan diri sendiri. Kesalahan diri sendiri, bukan kesalahan orang lain. Kita melihat dia sombong, itu kita menjaga dia dari kesalahannya. Namun kita lupa menjaga diri kita dari kesalahan kita sendiri, yaitu dengki terhadapnya. Apalagi masalah sombong. Masalah sombong itu masalah hati. Kita nggak tahu dia sombong ataupun tidak. Nah begitu. Kita memang nggak tahu dia beneran sombong untuk memamerkan dan merendahkan orang lain, ataupun dia sama sekali nggak kebayang di situ. Kan bisa. Iya betul. Kan ada potensinya. Nah, sombong atau tidaknya itu hatinya, bukan perilaku. Dan kita pun nggak tahu hati orang lain. Kita pun tidak sampai kepada hati. Nggak ada makhluk apapun yang bisa melihat dan tahu hati manusia. Karena makanya nanti keluar satu kaidah, nahnu nahkumu bil zawahir. Kita hanya bisa menghukum secara literasi aja, secara kasat mata. Wallahu yatawalla bis sarair. Hanya Allah yang tahu tentang hatinya. Sesuatu yang tersembunyi. Sesuatu yang tersembunyi. Makanya Rasulullah dulu pernah di perang. Dalam peperangan itu ada seorang sahabat yang membunuh musuh yang sudah bersyahadat. Jadi ketika pedang
dekat dengannya musuh itu langsung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ketakutan ya. Ketika itu langsung dipancung oleh sahabat. Kadzabta katanya. Kamu bohong. Kata salah seorang sahabat yang Kata sahabat itu. kamu bohong, langsung dipancung. Ketika pulang dari perang, Rasulullah menanyakan tentang cerita tadi. Gimana? Fulan gimana ceritanya tadi? Fulin gimana? Sampailah pada seorang ini. Kemudian diceritakan kepada Rasulullah. Murka Rasulullah. Marah Rasulullah. Marah, sangat marah Rasulullah. Asyaqaqta qalbahu, kata Rasulullah. Dari mana kamu tahu dia itu enggak yakin terhadap Islam? Enggak ya Rasulullah. Ia hanya cuma takut ya Rasulullah, bukan benar-benar beriman ya Rasulullah. Asyaqaqta qalbahu, apakah kamu membelah dada dan melihat hatinya? Kata Rasulullah. Wow, serius tuh. Itu sangat-sangat disayangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam perang. Bahasa Rasulullah begitu. Apalagi sekarang kita dalam melihat orang lain dengan pandangan yang rendah. Nah, itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Begitu. Oke, baiklah teman-teman sahabat milenial, sebenarnya kita sayang ya, kita sangat memperhatikan sahabat-sahabat milenial. Makanya kita angkat topik pembicaraan ini, yaitu milenial melek agama, supaya kita memberikan pencerahan kepada milenial supaya sebagaimana kopi memelekkan mata, begitu juga dengan channel kita ini ya, harus bisa melekkan agama. Iya. Mungkin Tengku statement terakhir, kasih pencerahan untuk motivasi lah untuk milenial, sedikit saja. Mudah-mudahan milenial yang menonton nantinya bisa mendapatkan pencerahan. Mungkin sahabat milenial, saya ingin mengatakan bahwa Tengku Muntasir ini adalah anak daripada sosok ulama yang masyhur di Aceh, dan bahkan Tengku Muntasir itu adalah cucu sosok ulama yang kita rindui, yang kita cintai, yaitu Abuya Mudawali Al-Khalidi. Masya Allah, keberkahan Tengku Muntasir dengan berkat Abuya, mudah-mudahan milenial yang menonton channel ini, milenial yang menonton video ini akan segera kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin aku bisa kasih motivasi sedikit untuk milenial. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu pada suatu hari pernah menyampaikan cerita dari Allah. Cerita itu dalam bentuk hadis qudsi. Hadis qudsi adalah hadis yang mana literalnya bahasanya itu oleh Rasulullah, bahasa manusia. Namun maknanya, intinya itu langsung dari wahyu Allah, kemudian diterjemahkan oleh Rasulullah menjadi sebuah hadis. Jadi dikatakan dengan hadis qudsi. Hadis qudsi ini sama seperti Al-Quran, tapi Al-Quran itu lafadznya, kata-katanya, sampai maknanya itu langsung dari Allah. Jadi ada bahkan kata-kata yang tidak dipahami oleh manusia sampai sekarang. Contohnya alif lam mim, itu apa artinya? Kan nggak ada yang bisa memahami. Rasulullah saja itu nggak menafsirkan itu secara dalam. Nah, itu bedanya. Jadi di dalam salah satu hadis qudsi, Rasulullah SAW pernah memberikan cerita yang diriwayatkan langsung dari Allah. Kata Allah, uhibbu salasan wa hubbi li salasin asyad. Aku mencintai 3 golongan, namun cintaku lebih besar kepada 3 yang lain.
Yang pertama, uhibbul faqir al-mutawadhi'. Aku mencintai orang miskin yang rendah hati. Kita banyak dan sering, bahkan kebanyakan orang-orang yang miskin, saudara-saudara kita yang fakir, itu hatinya memang rendah. Mereka rendah hati, mereka tidak sombong. Itu memang kebanyakan. Namun wahubbi lil ghaniyil mutawadhi' asyad. Namun cintaku terhadap orang yang kaya, namun ia bisa rendah hati, itu lebih besar daripada cinta kepada orang fakir tadi. Ya, dia bisa rendah hati dalam godaan kekayaannya. Aku lebih cinta kepada dia, kata Allah. Nah, yang kedua, uhibbul ghaniyal karim. Aku mencintai orang kaya. Orang kaya yang gimana? Yang dermawan, kata Allah. Yang murah tangannya, yang ringan tangannya. Aku mencintainya. Pasti ia mudah untuk melakukan hal ini karena dia diberikan karunia, yaitu harta oleh Allah. Dan untuk mengeluarkannya pun, untuk mengamalnya pun, ia mudah. Ia memang dicintai oleh Allah. Wa hubbi lil faqiril karim asyad. Namun cintaku terhadap orang yang miskin, namun bisa berdermawan, murah hatinya, murah tangannya, itu sangat besar, kata Allah. Subhanallah. Nah, karena kenapa? Ia dalam kemiskinannya masih mampu sedekah. Ia dalam kemelaratan hidupnya masih mampu untuk beramal dengan sedekah. Nah, memang misalnya uang dalam sehari ia dapat 2.000. 1.000 ia sedekahkan. 50% hartanya disedekahkan hari itu. Dahsyat, subhanallah. Tapi kalau orang kaya, harta dalam akun banknya 300 miliar. Namun disedekahkan 1.000. Apakah 1.000 itu 50% hartanya? Nah, kan beda. Nah, ini secara logik. Makanya Allah lebih mencintai dan sangat besar cintanya ke orang yang miskin namun masih dermawan. Nah, yang ketiga ini. Wa uhibbu syaiqat ta'i'. Aku mencintai orang tua yang taat kepadaku. Yang taat, yang beramal, yang beribadah kepadaku. Aku cinta kepada mereka. Karena kenapa? Mereka adalah hamba-hamba yang mau dekat denganku. Walaupun kadang-kadang dekatnya sudah telat. Dan juga dimaklumi, mereka yang tua namun mendekati Allah. Karena mereka pasti sudah dikirimkan surat oleh Allah, yaitu uban. Nah, itu ketuaan, itu surat dari Allah untuk hati-hati. Oke lah, kita maklum. Wajar orang tua itu memang harus taat. Bahkan sangat-sangat tidak berwibawa dan sangat kurang hajar orang yang sudah tua namun maksiat. Orang yang tua untuk taat itu wajar. Namun kata Allah, wa hubbi lisyabi ta'i' asyad. Namun cintaku terhadap anak muda yang mau taat kepadaku asyad, itu lebih besar dan sangat besar. Masya Allah. Dibandingkan cinta kepada orang tua yang taat. Dalam pandangan Allah, anak muda yang taat, yang patuh, yang berilmu, itu lebih baik daripada orang tua yang sudah tua, taat dan berilmu. Nah, ini yang harus kita melek. Misalnya sholat, kita anak muda, maghrib 3 rakaat. Ada orang tua yang 70 umurnya,
Maghrib 3 rakaat. Salat siapakah yang lebih Allah cintai? Ya. Inilah yang harus kita melek. Nah, inilah yang insya Allah akan dinarasikan oleh podcast ini ke depan. Insya Allah. Insya Allah. Jadi untuk kawan-kawan semuanya, inilah yang harus diperhatikan, bahwa keinginan dan juga harapan yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap anak-anak muda yang mau mendekat kepadanya itu sangat besar. Rugi, sangat-sangat rugi jika kita menelantarkan masa muda kita ini ke hal-hal yang tidak bermanfaat sama sekali. Cuma adengku, kamu udik kan 3 dalam dunia adengku. Kami hanya hidup sekali, masa muda sekali. Masa dibuang begitu saja? Ya udahlah, beramalnya di hari tua saja. Lara mati tinggal temayang. Yang pertama jawabannya, siapa yang menjamin kita akan tua? Yes, betul. Yang kedua, jangan ini yang salah dalam mindset. Jangan pikir orang yang meninggal itu ketika tua. Kebanyakannya ketika tua. Enggak. Orang itu meninggal kebanyakan di masa muda. Mau buktinya? Mau buktinya. Buktinya. Coba periksa di kampung, periksa di desa kita, periksa di desa di tempat kita tinggal. Banyak orang tua kah yang renta atau banyak anak muda? Yang kita dapat pasti banyak anak muda. Sangat kurang orang tua di dalam kampung. Pada umroh. Maknanya apa? Kebanyakan orang-orang yang sudah tua ini hanyalah sebagian kecil di dalam kampung. Yang lainnya sudah meninggal ketika muda. Dapatkan buktinya? Ini bukti yang dihadirkan oleh Al-Imam Ghazali. Masya Allah. Jadi jangan tertipu dengan mindset yang salah. Kita memang berpikir banyak orang mati ketika tua. Enggak. Itu mindset yang salah. Kebanyakan orang yang mati itu ketika muda. Karena kenapa? Sangat sedikit orang tua yang bisa hidup. Sangat sedikit orang tua yang tinggal masih hidup di tempat kita. Coba cari. Bisa kita hitung. Yes. Nah, dalam artian kebanyakan yang meninggal memang sebelum tua. Inilah yang harus kita tanamkan di dalam hati kita. Dan juga yang harus kita sadarkan pikiran dan mindset kita. Jangan selalu ditipu. Kadang-kadang bukan jin yang tipu kita, diri kita sendiri. Alah beda teman yang jino tinggal mendanya ro ada yang pengen. Jin kadang-kadang konnya ibu ro ngon. Jadi insyaallah cuma itu saja sebagai statement akhir kita. Masya Allah. Semoga bermanfaat bagi semua teman-teman dan juga khususnya kepada kami sendiri. Ya, insyaallah. Jadi insyaallah kedepannya kita melalui channel ini akan menggiatkan teman-teman yang milenial untuk terus dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin insyaallah. Artinya keren boleh. Kemudian gaul pun boleh, namun dekatkan diri dengan Allah lah. Jadi nggak salah. Menikmati masa muda itu nggak masalah. Saya menikmati masa muda. Ulama-ulama kita yang sudah sepuh ini kalau kita lihat di masa mudanya santai, sangat menikmati. Namun menikmati dalam ilmu dan takwa. Jangan menikmati dalam game dan pucap. Nah, itu yang salah. Oke, alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada guru kita bersama Tunku Muntasir yang telah memberikan pencerahan yang sangat lengkap dan sangat berkah untuk teman-teman semua. Insyaallah mudah-mudahan kita doakan sama-sama teman-teman, mudah-mudahan Tunku Muntasir selalu dalam lindungan Allah. Amin. Dan selalu dalam kehidupannya diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Kepada teman-teman semuanya, alhamdulillah di channel kita ini nantinya kita akan terus membahas tentang agama, dan jangan lupa dukung dan support terus channel kita dengan subscribe, kemudian like dan komen. Jadi kalau misalkan mau komen itu, kalau mau komen kemudian request judul untuk podcast kita ini, itu dibolehkan. Itu dibolehkan. Artinya apa yang menjadi keresahan untuk kita semua itu kita bahas. Okey, baiklah, terima kasih kepada Tunku Muntasir telah hadir di tempat kami. InsyaAllah sama-sama. Sangat berkah ilmunya, khususnya untuk kita semua. Dan kepada teman-teman, jangan lupa subscribe dan support channel di AO channel podcast, dan kemudian like dan share dan komen. Mungkin ini saja Tengku. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.